بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, al-fatihah ila hadrat rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila sibtihi al-habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib atas wal habib Abdullah bin Husain bin Tahir anallah ta'ala yaghfir lahum wa taghashahum rahmah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim fid din wa dunya wal akhirah wa yakdi hawaijana jami'an ukhrawiyah wa dunyawiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, nawaitu ta'allum wa ta'lim lillahi ta'ala. Ibu-ibu dan bapak selamat. Bapak aja ya, nggak bapak-bapak soalnya. Satu soalnya. Kalau ibu-ibu, ibu-ibu. Kalau bapak, bapak aja. Nah, mudah-mudahan nanti ada temennya lagi pas selamat nih. Insyaallah. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Sulamat Taufik, masih dalam pembahasan akidah. Bagaimana saya katakan kemarin, ini kitab paket komplit. Kalau Sido muncul nih Pegalinu, paket komplit tuh. Yang warna kuning tuh, tahu sekarang 6.000 apa berapa itu? Nah, paket komplit bagaimana? Ada akidah di awal, ada fikih di tengah, dan itu paling banyak porsinya. Ada nanti tasawuf atau tazkiyatun nafs, olah hati di akhir. Jadi kita masih dalam bab akidah. Nah, sebelum kita baca, maka diperkenankan untuk minum kopinya terlebih dahulu ya. Mumpung masih panas soalnya. Alhamdulillah. Sekalian itu Bu, mau ngambil kitab-kitab yang ada di pondok, jadi sekalian bareng saya pulangnya. Iya, dua motor, ada 2 motor. Baik, bismillah. Kemarin sampai kepada halaman 10. Daripada sifat-sifat Allah Ta'ala yang terakhir itu Al-Qadim. Saya ingat betul terakhir pembahas tentang Al-Qadim, bahwasanya Allah itu maha terdahulu. Alias terdahulu maksudnya yang awal tanpa ada permulaan. Kalau kita kan ada mulanya, nanti ada akhirnya. Mula kita kapan? Tuh 15 Januari 1900 sekian. Misalkan tanggal lahir saya itu. Kali mau nyiapin kado mah boleh aja. Silawat tapi ada permulaannya. Sebelum tanggal itu saya nggak ada. Sebelum tanggal itu saya nggak ada. Maka saya tidak qadim, namanya hadis baru, barang baru.
barang kemarin sore. Tapi kalau Allah Ta'ala nggak ada permulaannya. Sebab kalau misalkan segala sesuatu ini ada permulaannya, saya kan ada permulaannya nih. Terus bapak saya ada lagi permulaannya. Terus ibu saya ada lagi. Terus begitu terus. Kalau semuanya nggak ada ujungnya, nggak ada Allah Ta'ala yang nyiptain. Sampai kapan itu? Ada lagi. Itu nggak bisa masuk akal. Pasti ada sesuatu yang memulakan tanpa dia punya permulaan, yaitu zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah soalnya kan, gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka nggak ada, mohon maaf, Tuhan itu dilahirkan. Kalau Tuhan dilahirkan, apalagi mohon maaf dirayakan hari ulang tahunnya, berarti ada ibu bapak. Berarti sebelum tanggal itu nggak ada dong Tuhan. Lah, bagaimana ceritanya? Padahal sebelum tanggal itu udah ada alam ini, udah ada dunia. Siapa yang ngurusin? Baik. Itu Al-Qadim kemarin. Selanjutnya Al-Hayy. Al-Hayy. Apa Al-Hayy? Yang maha hidup. Allah Ta'ala maha hidup. Kalau kita dihidupkan. Kenapa sih Ustadz banding-bandingin terus tuh? Antara tadi Allah maha hidup, kalau kita dihidupkan. Kalau Allah maha terdahulu, kalau kita barang baru. Kenapa dibanding-bandingkan? Karena kata Rasulullah SAW, walaupun hadisnya dhaif ya, ada yang mengatakan juga itu bukan hadis, sekadar makalah. Apa katanya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya seperti apa, sungguh hakikatnya dia telah tahu Tuhannya seperti apa, Robnya seperti apa. Maksudnya bukan berarti salah pandang orang, berarti siapa tahu dirinya, dia tahu Tuhannya, berarti diri saya Tuhan. Ilaha illallah, diri saya Tuhan. Hantu kali iya, Tuhan. Gimana? Maksudnya kalau kita tahu diri kita siapa, kita tahu diri kita butuh minum, ya kan? Sebab butuh. Ya. Yang menciptakan air, menciptakan biji kopi, menciptakan tebu sehingga ada gula, kan nggak muncul tiba-tiba. Ada. Berarti kita butuh kepada yang menciptakan itu semua. Siapa? Singkatnya Allah. Kita tahu diri kita lemah, kita tahu Allah yang kuat, sehingga kita yang lemah ini bersandar kepada yang maha kuat. Kita tahu diri kita fakir, miskin, butuh, serba butuh, Allah Ghani, maha kaya. Kita bersandar pada yang maha kaya. Itu maksudnya siapa yang kenal dirinya sungguh telah mengenal Tuhan. Supaya kita nggak tinggi. Itu. Jadi saya banding-bandingkan begitu. Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Allah Al-Hayy, maha hidup. Ini pernah ada cerita nih. Bukan pernah ada cerita, memang fakta ini mah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Rasulullah wafat, gempar tuh kan, Rasulullah wafat gempar. Nangis terisak-isak orang Madinah ketika itu. Rasulullah wafat, wah ilaha illallah, nggak bisa dibayangkan bagaimana gemuruhnya tangisan itu. Karena satu Madinah nangisin Rasulullah SAW. Wah ilaha illallah. Tidak pernah terjadi demikian kecuali kali keduanya ketika Bilal bin Rabah datang kembali setelah Rasulullah wafat. Bilal bin Rabah datang kembali azan. Tadinya nggak mau azan setelah Rasulullah wafat. Pas azan orang ngira Rasulullah SAW ada lagi. Kenapa? Karena suara yang biasa didengar zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah wafat nggak ada, tahu-tahu ada lagi. Wah, akhirnya ini suara Bilal bin Rabah yang saya dengar waktu Rasulullah masih hidup. Berarti apakah Rasulullah hidup lagi? Wah, itu baru terisak lagi tuh, nangis lagi semua. Jadi itu kejadiannya. Balik lagi, Rasulullah wafat, semua nangis. Sampai berita itu ke Sayyidina Umar bin Khattab. Kan Sayyidina Umar bin Khattab kan tegasnya kayak apa? Gagahnya kayak apa? 11-12 sama saya dah gitu. Gagahnya bukan main. Dengar itu apa? Diambil dia punya pedang, Sayyidina Umar bin Khattab. Diambil punya pedang, dia omel-omelin orang. Dibilang apa? Siapa yang bilang Rasulullah wafat? Biar saya tebas batang tenggorokannya, batang lehernya. Saking nggak terima dengar Rasulullah wafat. Semuanya diancam-ancam demikian. Barulah Sayyidina Abu Bakar naik ke mimbar, ngomong di hadapan semuanya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan fa Muhammad qad mat. Siapa yang selama ini nyembahnya Muhammad, kalau engkau itu nyembahnya Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal, sudah wafat.
supaya nguatin akidah. Jangan karena dengan wafatnya Rasulullah SAW lalu engkau jadi berpaling, lalu engkau berpaling kepada dari Allah. Risalahnya sudah rampung, lanjutkan apa yang jadi risalahnya itu. Jadi dibilang itu, siapa yang nyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, maka Muhammad sudah mati, sudah wafat, sudah wafat. Faman ya'budullah, adapun siapa yang menyembah Allah Ta'ala, fa innahu hayyun la yamut, kata Sayyidina Abu Bakar. Allah, maka siapa yang menyembah Allah, Allah selamanya hidup, tak akan mati-mati. Maka beruntung kita jadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang menyembahnya hanya Allah saja. Nyembah sesuatu yang tidak mati. Lain sama orang dulu jahiliyah nyembah apa? Asnam. Apa asnam? Enggak, itu senam ya. udah siap-siap aja. Apa asnam? Berhala-berhala. Itu patung-patung disembah-sembah dari zaman jahiliyah. Itu mah kebangetan banget. Emang dari awal udah kagak hidup. Ya kan? Disembah-sembah. Ya kan? Dari awal yang ada hidup. Sayyidina Nabiullah Ta'ala Ibrahim alaihissalam. Lawannya siapa? Namrud lawannya. Namrud koleksi berhalanya, patungnya. Ilaha illallah. Ibaratnya Raffi Ahmad koleksi Lamborghini. Namrud, tapi bukan kayak Raffi Ahmad ya, bukan. Maksudnya saking banyaknya tuh dia punya berhala. Kumpulin berhala. Kan musuhnya Nabi Ibrahim, ya kan? Memang dia mengesahkan Allah Ta'ala. Apa dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, diambil kampak sebesar-besarnya, malam-malam dihancurin satu persatu berhalanya. Disisain yang paling gede. Yang paling gede disisain. Terus, itu kampak dikalungin kemana? Kalungin ke yang berhala yang paling besar. Lalu minggatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pagi-paginya baru ngendusin. Tahu ngendusin itu, Ibu? Ya bangun, sadar gitu. Bukan ngendusin gitu, enggak. Baru sadar. Kemana dia Tuhan saya nih? Mana dia Tuhan saya? Kayak mainan Tuhan itu ya. Lalu dia marah-marah. Tanyain sama dia punya pengawal. Ini bagaimana ceritanya bisa begitu? Akhirnya punya usut, kumpul, musyawarah, ini siapa yang melakukan? Nah, dikatakan, siapa lagi kalau bukan Ibrahim? Kan dia yang selama ini musuhan banget sama engkau, Tuan Raja. Dia yang selama ini nentang kau banget. Akhirnya dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipanggil, ditanya, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Betul engkau tuh yang ngancurin berhala-berhalaku yang aku cintain, yang aku sembah itu. Betul engkau yang ngancurin? Sudah nggak usah pakai ngaku juga, sih sudah tahu pasti engkau, kata Ibrahim alaihissalam. Kata Namrud. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam jawabnya, kata Ibrahim, bukan saya. Tuh kampaknya di mana? Tuh kampaknya di mana? Tuh itu dia berarti tuh. Siapa ya? Berhala yang paling besar. Itu dia tuh buktinya di depan mata. Kenapa nggak nyalahin dia? Jelas-jelas kampaknya di leher dia. Berhala paling besar. Apa kata Namrud? Ente, emang saya anak kecil. Ente nggak gila, pikirannya di mana? Mana bisa berhala hancurin berhala-berhala yang lain. Orang dia diam aja. Lah, bagaimana? Kemarin-kemarin ente sembah-sembah. Sekarang giliran begitu ente paham dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jawab begitu Ibrahim. Nah, itu kau punya logikanya. Kenapa kau sembah selama ini? Yang la naf'a wala dharra, yang enggak punya manfaat sama sekali, enggak punya mudarat. Itu kau tahu logikanya. Ya udah, enggak bisa berdebat lagi. Siapa Namrud? Akhirnya apa? Ya udah, tangan besi dan seterusnya. Intinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, hanya Allah Ta'ala yang Hai, Maha Hidup. Kita dihidupkan, apalagi berhala-berhala. Enggak ada ini. Dan kehidupan kita ada batasnya. Tapi nanti kemudian ruh pun dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Ruh kita. Kan kita nggak kayak TV, Bu. Gelap udah. Ya, kita masih ada program-program selanjutnya. Kekal bahkan. Kekalnya dikekalkan. Itu ada. Itu Hai. Ya. Hai artinya Maha Hidup. Selanjutnya, habis Al-Hai, Allah Maha Hidup.
Apa nih? Al-Qayyum. Al-Qayyum. Apa Qayyum? Qaim binafsih. Qiyamuhu binafsihi. Kalau ibu sering dulu kalau pengajian tuh ngapalin sifat 20 tuh. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Ilmu hayan sama basar kalam qadiran muridan aliman ayan sami'an basiran mutakalliman. Itu ada qiyamuhu binafsihi. Apa qiyamuhu binafsihi? Berdiri sendiri tak butuh yang lain. Bahasa kita berdikari, berdiri sendiri. Kayaknya apa Pak Selamat? Berdikari kan? Berdiri, makan sendiri. Apa itu berdikari? Berdiri di kaki sendiri. Ah, itu dia. Berdiri di atas kaki sendiri. Itu kata kita. Kita katanya. Emang kita berdiri di atas kaki sendiri? Ah, belum bisa apa-apa. Ngapain? Nyusu sama emak. Bisa nyari uang sendiri beli susu? Nggak bisa. Nggak ada yang benar-benar berdikari. Bahasa kerennya independen. Bahasa kerennya independen. Apa independen? Berdiri sendiri, nggak butuh yang lain. Kan sekarang banyak begitu. Perempuan, saya nggak butuh laki-laki. Apaan gitu? Pak Selamat. Ditinggal sendiri juga ntar kangen. Sorry. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dapat cintanya Allah sebesar-besarnya. Kalau udah cintanya Allah mah yakfi sudah. Kayak siapa Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah udah ditalak dunianya. Kenapa? Karena cintanya cuma buat Allah. Sampai-sampai apa? Ditanya di alam kubur Rabiatul Adawiyah sama Munkar Nakir dalam satu riwayat katakan. Ditanya man rabbuka wa man nabiyuka. Apa kata Rabiatul Adawiyah? Nanti siapa? Munkar Nakir nanya begitu, man rabbuka wa man nabiyuka. Kalau kita udah gemeteran, keringet dingin. Ditanya terus, apa kata Rabiatul Adawiyah dengan pedenya di rumah? Ente siapa? Munkar Nakir bilang gitu. Lah kok bisa? Cinta saya sudah saya berikan kepada Rob saya. Kenapa nggak beliau sendiri yang tanyakan itu pada saya? Illallah Muhammad Rasulullah. Saking pedenya, emang cintanya udah dikasih semua. Rabiatul Adawiyah. Alhamdulillah. Kalau pas Selamat ngopi juga nggak enak beradu. Bagaimana? Al-Qayyum tuh tadi hanya Allah Ta'ala yang independen. Allah nggak butuh yang lain. Kita butuh Allah, Allah nggak butuh kita. Bukan hanya kita, makhluk semuanya. Semua yang selain Allah ciptaan Allah, semuanya butuh Allah. Allah tak butuh kita. Kemarin saya udah umpamakan kan ya, bagaikan cahaya dan juga warna. Cahaya tak butuh warna, tapi warna butuh cahaya. Cuman seringkali kita fokus warnanya. Gitu kan, ini warna apa? Krem. Kita nggak bilang ini ada cahayanya, kita bilang krem aja, ya kan? Kalau dimatiin lampunya nggak ada krem, gelap. Warna hitam. Iya benar, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi gelap apa hitam? Nah itu ada perdebatan lagi antara ulama tuh. Itu hitam itu ketiadaan cahaya apa warna sendiri? Ketiadaan cahaya berarti sebenarnya nggak ada warna dia hitam. Lain sama yang ini ada warna nih. Hitam yang ada warna karena kita bisa lihat ini juga karena terpapar cahaya. Ya begitulah itulah. Dan panjangan di situ mah pusing.
Lanjut. Ya Qayyum. Ya ingat-ingat ya Bu ya. Lagi ngapa-ngapain sebagaimana ceritanya yang saya pernah ceritakan Abu Yazid Al-Bustami lagi mau makan sampai nangis-nangis. Kenapa? Dikatakan ya Allah, kau tidak butuh saya, kenapa saya kau beri makan terus. Jadi ngapa-ngapain kalau lihat nikmat Allah Ta'ala makin gede bersyukur kita. Karena kita tahu Allah tak butuh kita. Kita yang butuh Allah, tapi dikasih terus. Napas nggak pernah berhenti. Coba berhenti setengah jam aja berhenti. La ilallah, janur kuning udah banyak semua kan? Janur kuning, kok janur kuning kawin lagi dong. Bendera kuning, janur kuning aja. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah al-Baqi. Allah baki. Apa baki? Kekal. Allah maha kekal. Terus-terusan adanya tanpa ada penghujung. Allah. Roh kita nanti kekal. Tapi bukan kekal sejati. Dikekalkan. Dikekalkan. Karena Allahnya pengen kita kekal nanti. Nah, kalau di dunia ini nggak ada yang abadi. Tak ada yang abadi. Apa itu? Noah ibu ya? Noah, yes. Nggak ada yang abadi Bu, nggak ada yang abadi. Maka kalau kita udah tahu nggak ada yang abadi, kalau sama apa? Kun fid dunya ka'annaka abirus sabil. Kalau udah tahu nggak ada yang abadi, Rasulullah, jadilah kau di dunia ini seakan-akan engkau cuma numpang lewat. Numpang lewat, ibarat transit stasiun. Masa kita bawa kasur ke stasiun? Bawa kasur, bawa apa? Mesin cuci, mau netep, mau tinggal di sini, ngapain di stasiun? Kerepot-repotin orang. Enggak, itu dunia. Kita tahu kan semua ini pasti mati, pasti lewat. Kenapa kita bertah banget ya? Bisa jadi saya belakangan ya. Udah jadi lanjut. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Tapi panjang umurnya taat dalam ketaatan. Itu yang penting tuh. Panjang umur kalau isinya maksiat semua malah jadi rugi, mendingan buru-buru meninggal kalau gitu ya. Ya kan? La haula wala quwwata illa billah. Al-Baqi. Terus ad-daim. Al-Baqi ad-daim sama continue terus-terusan. Kalau kita kan enggak. Nih, nikmatnya dunia nih ya. Nih, saya contohin lagi nih. Bukan saya mau minum, mau contohin doang. Ini kan manis. Sekarang manis gak? Manis nih. Emang ada rasanya di mulut Pak Selamat? Enggak. Enggak tahu manis apa enggak. Orang saya pegang. Nah baru nih saya minum nih. Kan itu yang namanya nikmat tuh. Sekarang udah habis. Nggak ada lagi tuh rasanya tuh nikmatnya. Selewatan doang. Kalau saya mau manis lagi, saya minum lagi. Baru ada manisnya lagi. Habis lagi dia. Ya Allah. Capek banget ya. Mau rasakan nikmat dunia yang nggak ada kekal-kekalnya tuh. Harus minum lagi. Belum ada kembungnya, ada batasnya. Ya Allah. Yang kita bela-belain. Kejar-kejar terus. Ada habisnya. Padahal kelak nanti akhirat. Barulah itu darul khulud. Tempat kekekalan. Minum kopi sekali, manisnya terusan. Wow. Nggak percaya? Mudah-mudahan semua kita masuk surga. Amin. Terus Allah Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan. Allah yang menciptakan semua yang ada. Di apa yang pernah kita lihat, tak pernah kita lihat. Selain Allah itu makhluknya Allah. Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Nah, kalau menciptakan itu, kalau kita analogikan bagaikan pabrik. Pabrik apa ya? Yamaha lah, taruh motor NMAX. Pas Selamat NMAX apa PCX? PCX. Kau punya motor, Masya Allah. Kau punya motor, punya mobil, Masya Allah. Amin. Mau ada pabrik Yamaha, ya. Pabrik Yamaha, kira-kira kalau soal mesin Yamaha lebih tahu pabrik Honda terhadap motor Yamaha atau pabrik Yamaha sendiri terhadap motornya yang dia bikin sendiri? Tentu Yamaha.
Maka bikin apa selain keluarkan motor, keluarkan guidebook. Apa guidebook? Buku panduan. Nih, kalau angin harus diisi sekian, kalau enggak gampang bocor, kalau enggak performanya enggak maksimal. Nih kalau ini mati cara gantinya begini, ada tuh di apa buku panduan semuanya. Dan cara nyalainnya ada. Starter di mana dipencetnya itu. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang motornya dia adalah pabriknya sendiri. Nah, pabrik kita siapa? Allah. Allah kasih nggak itu buku panduan? Kasih. Al-Quran, hadis, kemudian dipahami oleh para ulama, jadilah kitab-kitab seperti ini. Jadilah yang Safinah dan kitab-kitab yang lainnya. Nah itu semua panduan kita dalam menjalani kehidupan. Allah tahu kita diciptakan untuk apa, dan kalau kita sakit gimana ngobatinya, nyembuhinnya, kalau kita ini bagaimana, semuanya ada di situ. Dan paling terus apa? Sebagaimana motor diciptakan tujuannya untuk ngantarkan kita pasar beli sayur, jemput anak, suami pergi bekerja, itu tujuan motor diciptakan. Kalau kita diciptakan tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ingat-ingat ya, Bu. Senantiasa saya ulang-ulang. Ibadah sama Allah bukan berarti ini bentar-bentar sujud, bentar-bentar pegang tasbih, ilaha illallah, bentar sujud lagi, pegang tasbih lagi. Kapan ininya kelarnya? Enggak. Ibadah bukan sekadar itu. Pas selamat ketemu saya senyum. Itu ibadah. Masuk tuh ke hati saya. Coba pas selamat ketemu saya mumet banget. Nyampe nggak ke saya itu mumetnya? Nyampe, nular. Ini kenapa Pak Selamat ya? Saya bercandain mulu apa ya? Kan saya jadi mikir begitu. Ya kan? Tapi kalau kasih senyum jadi ibadah. Sama anak begitu. Semuanya kan ya Allah paling murahnya ibadah itu senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kata Rasulullah, senyummu di depan hadapan saudaramu sedekah. Ya tapi jangan dikit-dikit senyum, dikit-dikit senyum. Asal jalan dikit nyengir, asal jangan dikit takut. Nah itu masih mending Bu kalau dibilang begitu, takutnya diangkut. Takutnya diangkut. Alhamdulillah. Selanjutnya, nah ini paling penting nih, jadi krusial banget masalahnya. Ar-Razzaq, Allah sifatnya maha memberi rezeki. Kata Allah Ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah sekadar binatang melata sekalipun di dunia ini atau di bumi ini kecuali Allah yang jamin rezekinya. Nggak usah khawatir, rezekinya Allah yang jamin. Tapi kerjanya ngapain? Ibadah juga kerjanya. Tapi soal hasil serahkan kepada Allah. Dapat dikit emang rezekinya, dapat banyak bersyukur. Itu rezeki. Kan ini yang bikin sering-sering ini nih kata Rasulullah, kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kemiskinan itu, kefakiran itu mendekatkan diri kepada kekafiran, kekufuran. Ya. Belum lama sahabat saya, seorang ustadz juga curhat sama saya, Ustadz ya Allah bagaimana ini zaman ini sekarang. Saya baru ketemu tadi ada ibu-ibu, karena beliau kan usaha fotokopi di saya, bukan fotokopi apa sih, nyetak foto. Terus saya bercandain, jadi doa juga bercanda saya apa, wah kayaknya mau pergi haji ibu nih nyetak foto. Apa kata ibu itu? Borok-borok nyetak, borok-borok pergi haji Pak, kalau ngayal nggak usah ketinggian dah, saya nggak berani ngayal ketinggian daripada saya kecewa. Keyakinannya udah mulai pudar. Mau berharap aja nggak? Ya Allah, berharap kan gratis Bu, emang pakai bayar berharap? Ya, kalau harapannya aja udah nggak ada gimana Allah mau kabulin? Saking putus asanya. Gara-gara apa? Gara-gara melihat fenomena rezeki. Terus dia bilang apa? Ditanya lagi, Ibu anaknya saya takra 4 nih. Kebeneran bener, anaknya 4. 2 cewek 2 cowok. Bener juga kata itu.
Nah, terus dia ngomong gini, anak saya pondokin 2 orang, pondok tahfidz, ngapalin Quran. Mana dia kata orang, katanya kalau anak dipondokin di pesantren, rezekinya lancar. Kagak ada bener-benernya itu omongan. Sampai ngomong begitu, ya Allah. Apa? Mau dipondokin, nggak dipondokin, rezekinya memang sudah demikian. Semua orang punya rezeki masing-masing. Emang harus semuanya kaya? Emang rezeki itu cuma kekayaan doang? Oke lah, rezeki itu kekayaan. Misalnya. Kalau semuanya kaya, kayak apa bergulirnya kehidupan dunia ini? Ada yang mau bangun ini nih bangunan? Nah, terus kita belajar di mana? Ada yang mau jualan kopi? Ketemunya kopi doang. Ada yang mau jualan kopi? Nggak ada, boro-boro. Enak aja jualan kopi, duit banyak, sorry ya. Orang kaya tuh. Ya, kalau udah kaya semua. Kalau maaf cakap fakir semua juga berabe. Berabe. Cari kerjaan nggak bisa, apa nggak bisa. Itu Allah ciptakan berimbang. Kaya dan miskin itu bukan berarti Allah, ya Allah kenapa sih saya miskin? Kenapa sih saya kaya? Itu gara-gara kebanyakan lihat nikmat orang lain, nggak lihat nikmat sendiri, akhirnya sedih aja. Itu. Nah, poinnya satu, Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki, dan urusan rezeki nggak berkurang, nggak bertambah, nggak nominal sekian. Maksudnya apa? Bukan berarti kita nggak termotivasi untuk cari-cari, enggak. Kalau cari itu ibadah kita kepada Allah, carilah lewat yang halal. Kita udah tahu nih rekening kita seumur hidup 1 triliun, ya kan? Amin. 1 triliun nggak ada apa-apanya, Bu. Itu contoh remeh sebenarnya. Coba dah orang punya 1 triliun tapi buta matanya, nggak mau. Berarti kan kita udah dikasih lebih dari 1 triliun ini, ya kan? Iya. Belum tangan lagi, belum apa. Ya, Raffi Ahmad mah nggak ada apa-apanya sama mata kita. Dia juga punya mata sih, alhamdulillah. Ya. Tapi kita jarang bersyukur soal itu. Nah, Ibu, misalkan nih, di rekeningnya Allah, jangan 1 triliun lah, kemurahan. 1 triliun. Tahu kayak apa tuh modelnya? 1 triliun kita. 1 triliun. Kita seumur hidup, Allah teken kontrak Fulan bin Fulan. Waktu masih di alam ruh, rezekinya 1 triliun. Itu nggak bakalan kurang 10.000, nggak bakalan juga bertambah 500 perak. 500 perak nggak bakalan bertambah. Nah, kita udah tahu tuh segitu. Nah, sekarang kalau kita ambil lewat jalur yang haram, taruh nih kopi nih, misalkan ada di sini dari tadi, saya baru datang, wah ini pasti kayaknya buat saya nih, misalkan subhat, padahal saya belum tahu nih buat saya apa enggak. Apalagi udah dingin, nggak mungkin buat saya kan. Itu. Nah, misalkan taruh nih, misalkan dari bukan inilah, saya nemu HP di jalan. Rezeki anak soleh nih, rezeki anak soleh gitu. Kita ambil itu HP, itu rezeki kita bukan, kita manfaatin rezeki kita. Karena rezeki bukan sekadar yang halal, yang haram pun rezeki kita. Warizqu ma yanfa' walau muharram. Rezeki itu apa yang bermanfaat buat kita walaupun itu haram. Tapi ruginya kita kalau kita ambil yang haram sama aja. Rekening kita berkurang, kita ambil itu HP. Kalau kita tahan diri tidak mengambil yang haram, nominal yang sama pasti akan datang pada kita lewat jalur yang halal. Kita lupa keyakinan itu sehingga berasanya untung aja dapat yang haram-haram. Oh, ini ambil. Ilaha illallah. Gimana, Pak? Lumayan. Kan kita gitu, lumayan. Padahal ntar kalau udah wafat jadinya lumanyun. Lumanyun tuh. Maaf ya, Bu. Ya, itu. Kalau nemu ada caranya. Ribet dah pokoknya caranya. Namanya, nah itu disiarin. Bab luqotoh namanya. Mendingan dibiarin. Aman kita coba itu. Biarin aja. Enggak berdosa. Kalau kita mau ngambil, kita harus siap dengan konsekuensinya. Tuh, harus siap dengan konsekuensinya. Kuat nggak kita tuh nahan diri?
Kalau 100.000 sih mungkin masih kuat-kuatan aja. Kalau sekoper, lah ilallah. Ya, gitu. Apalagi kalau barang-barang remeh aja Bu. Kalau barang-barang remeh udah nggak usah. Subhat. Baik. Ada pertanyaan dulu. Ntar kepanjangan lagi saya. Barangkali ada pertanyaan, tafadhali, silahkan. Nggak ada ya, bukan fikih soalnya ini mah ya. Kalau fikih mungkin banyak nanti pertanyaan. Baik, kita lanjutin. Ini untuk muatin nih Bu. Ini nanti yang kemudian menenangkan hati kita. Kita ingat-ingat, oh Allah Maha memberi rezeki. Kan gini, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan tenang. Bagaimana ingat Allah hati tenang? Bukan kemana-mana begini. Copot lama-lama tuh leher tuh. Ya, itu bagus. Cuman esensi zikir bukan sekadar suara. Kalau begini-gini doang hatinya nggak ingat, hatinya. Kira-kira ntar dibikinin lagi nggak kopi ya misalkan. Kira-kira apa? Misalkan macam-macam lah gitu pikirannya. Itu ingat diri sendiri namanya, bukan ingat Allah. Gimana ingat Allah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Besok anak mau bayar SPP. Besok. Sekarang belum ada duitnya. SPP-nya besok. Besok nih. Besok udah ada belum? Belum. Besok sekarang masih sekarang, besok belum tentu ada. Tapi udah mau ceritanya jadwalnya bayar SPP. Bisa bayar besok SPP itu. Kalau kita ingat Allah Ta'ala, tenang aja. Allah kan yang ngasih rezeki. Memang tanggungan saya. Saya sekedar berusaha. Sudah saya maksimal, serahin sama Allah Ta'ala. Tenang aja, Allah nggak akan mengecewakan saya. Kan ingat Allah berarti. Nah itu ingat Allah. Akhirnya kita tenang. Dengan sifat-sifat ini. Rahim, Rahman. Allah kan maha penyayang. Masa anak saya dibiarin keluar dari sekolah? Nggak mungkin. Itu makin kuat. Jago kalau besok nih kagak muncul itu kebutuhan ibu. Jago. Kan Allah Sami'un Alim. Allah maha mendengar. Yang kemudian bikin kita gagal mulu nggak dikabul apa? Keraguan hati kita. Udah angkat tangan. Besok ada nggak ya? Gimana nih, udah mepet banget waktunya. Pesimis. Padahal udah angkat tangan. Angkat tangan ngapain sih? Ya Allah, nih saya punya masalah, saya nggak bisa. Ya Allah, nih saya serahkan kepada Engkau. Mohon dong ya Allah, Engkau kan ala kulli syai'in qadir. Kau maha bisa segalanya. Kalau udah angkat tangan nyerahin, masih ragu. Ya Allah. Ibu nih ya. Tahu banner? Ibu nih banner nih. Ibu mau bikin banner. Bisa nggak ibu bikin banner? Nggak bisa. Kemana datangnya? Tukang banner, tukang cetak. Ibu datang, Pak, saya mau bikin banner. Tolong foto saya. Segede-gedenya. Apa namanya yang paling necis. Kalau bisa diedit, ya, biar lebih kinclong. Buat apa Bu? Buat ulang tahun. Saya mau ulang tahun. Contoh. Udah dideskripsikan. Saya pengen begini. Oh siap Bu. Insya Allah nanti jadi. Ibu datang aja besok udah jadi. Baik. Ibu pulang. Kira-kira dalam hati masih ada keraguan nggak? Kira-kira besok jadi nggak ya? Kira-kira ini tukang banner bisa apa kagak ya? Ini kira-kira ntar saya jadi makin jelek apa enggak ya fotonya? Kira-kira ada nggak kira-kira begitu? Nggak ada. Kita pulang tidur santai dengan hati. Besok udah ada. Besok ulang tahun santai tidur gitu. Ya. Tenang hati kita sama tukang banner karena kita tahu dia ahlinya. Kita nggak bisa, dia bisa. Nah, kita udah serahin sama Allah Ta'ala nih yang maha bisa. Keyakinan kita maha bisa. Masih ragu. Aduh, kira-kira dikabulin apa enggak ya? Kan sama aja sama pertanyaan. Aduh, kira-kira Allah bisa apa kagak ya? Ya. Tukang banner bisa. Allah bisa apa kagak ya? Allah. Itu tuh keraguan kita tuh. Keraguan kita kayak begitu. Padahal kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Dan Allah itu ni'mal wakil, sebaik-baik wakil. Apa sih wakil itu Bu? Ada ketua, ada wakil. Oh, wakil itu bawahannya ketua, Ustaz. Bukan. Wakil bukan bawahannya ketua. Wakil itu dikala orang tidak mampu melaksanakan suatu tugas, maka diserahkan kepada yang mampu. Maka kenapa ada wakil? Karena ketua nggak bisa datang. Kenapa ada wakil? Karena ketua nggak bisa hadir.
Akhirnya diserahkan pada yang bisa. Siapa? Wakil itu. Enak aja kalau wakil lebih rendah dari ketua. Berarti Allah wakil kita, Allah lebih rendah dari kita dong. Waliyadzubillah. Allah maha mampu, kita nggak mampu. Kita serahkan kepada yang maha mampu. Kita kan nggak mampu semuanya. Nyerahkan kepada yang maha mampu semuanya. Cuman seringnya kita ragu. Aduh gimana ya besok ya. Aduh gimana ya. Saya kalau udah meninggal anak saya bagaimana ya? Ya, emang ibu dulu nggak punya orang tua. Ibu dulu nih nggak punya orang tua. Kalau emang perasaannya nggak sama, punya anak, sayang sama anak, enggak, tapi diserahkan sama Allah Taala. Buktinya hidup ini. Emang anak kita nggak bakalan segede kita nanti diurus sama Allah Taala. Kita aja begini senang. Ibu kita udah ada yang udah mendahului kita dan sebagainya, masih ngurusin enggak? Yang ngurusin siapa? Allah. Bahkan masih dijanin, siapa yang ngurusin? Apa kena virus, apa kena apa? Siapa yang bisa jagain? Orang tua kan katanya doang jagain. Tapi kan terbatas penjagaannya. Bisa orang tua menghalau dari virus? Dia halau-halau terus beginiin anaknya dari virus. Kan enggak ada. Siapa yang jagain berarti? Allah. Nih Pak, selamat ya. Jadi jangan khawatir Pak, selamat. Kalau punya anak, tenang aja. Serahkan pada Allah. Kita aja selama ini yang jagain Allah. Panjang amat ini Roman ya. Oh masih 7:30. Kita lanjut. Ada pertanyaan nggak Ibu-Ibu? Ini kami harus usaha ya. Harus usaha. Maksudnya diserahkan, tapi kita nggak usaha. Diserahkan, kayak model tadi. Mau SPP besok. Serahkan aja, tapi kita nggak usaha, gimana minjem? Maksudnya dibarengin usaha. Dibarengin usaha, baik. Atau pasrah aja sama yang kuasa. Baik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Usaha kita, ikhtiar kita melakukan sebab-sebab, ya, sebab-sebab untuk memancing, misalkan mancing rezeki, mancing itu niatnya kita jadikan niat yang baik. Apa niatnya? Ini ya Allah ibadah saya kepada Engkau. Kenapa? Adab saya kepada Engkau. Karena Engkau sudah ciptakan dunia ini memang dalam koridor asas sebab akibat. Kalau Engkau mau hilang laparmu, kenyang, ya makan nyuap, ambil comot, suap. Kalau Engkau mau haus, angkat gelas, minum. Ada aja ya kesempatannya ya. Allah ciptakan begitu. Kalau engkau mau masak, nyalain api. Nah, jangan tenang, Allah maha mampu. Kita pantengin aja gitu. Tenang, kita juga matang, tenang aja. Nah, itu namanya nggak adab. Kenapa? Allah udah ciptain ini semua alam semesta atas dasar sebab akibat begitu. Kenapa kita nggak lakukan proses itu? Jadi itu ada, kalau kita usaha bukan untuk mengadakan hasil, tapi untuk adab kepada Allah. Ya Allah, Kau ciptakan semuanya ini atas dasar sebab akibat. Aku nggak mau nguji-nguji Engkau. Aku nggak mau ngetes Engkau dengan uncang-uncang kaki. Aku tunggu kemampuanmu, kemahakuasaanmu. Aku nggak mau begitu. Aku usaha ya Allah. Tapi hasilnya aku serahkan padamu. Akhirnya hidup normal tuh, maksudnya anteng-anteng aja. Usaha tetap usaha, hasil seberapapun tenang. Pasti dapat hasil. Kalau orang niatnya udah nyari kemana-mana, misalkan contoh SPP tadi ya, dicari usaha. Lalu yang misalkan minjem dikasih cuma 100.000, bener-bener manusia ya. Giliran lagi seneng dia pada kayak semut datang. Giliran lagi susah boro-boro, ini 100.000 juga ngutang lagi. Mencak dia. Kalau usahanya niatnya buat ngasih SPP, bukan adabnya Allah Ta'ala. Tapi kalau usahanya adab pada Allah Ta'ala, ya Allah saya udah berusaha. Itu kewajiban saya adab kepada Engkau. Hasilnya saya serahkan Engkau dan saya tenang akan itu, nggak mungkin. Apalagi besok belum ada. Jangankan besok belum ada, sejam lagi nih, sejam yang akan datang. SPP dibayar jam 8, ini masih jam 7. Jam 8 udah diciptain belum? Kita masih jam 7. Belum. Kita ngarep-ngarepin yang belum diciptain. Sedangkan yang udah ada, mana yang kebutuhan saya? Nih depan mata kopi.
Ini yang ada, ini kebutuhan saya. Saya belum butuh makan, belum apa. Ini nih, biar saya langgeng ngajarnya, melek, oke. Minum lagi. Ini kebutuhan depan mata. Ibu udah pada makan belum? Belum, ah? Belum? Udah belum? Udah. Kelar kebutuhannya, udah. Besok, ya tinggal besok lagi, nggak usah khawatir. Nah, itu. Berangkat usaha, tapi jangan salah niatin usahanya. Usaha kita adab dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu. Serahkan sama Allah Ta'ala. Iya. Contoh, kemarin saya ngasih contoh di pengajian lain. Saya bilang apa? Tukang laundry. Tukang laundry itu kerjaannya mulia, Bu. Tukang laundry, sekilo 4.000. Ilah ilallah. Saking mau promosinya tuh sekilo 4.000. Ada kali di sini sekilo 4.000? Ada? Ada? Ilah ilallah. Capek kan ya? Numpuk itu apa namanya? Pakaian. Itu kalau dia niatnya adalah mencari keuntungan, dia akan ngedumel. Nggak, kalau nyari keuntungan? Iya. Masa iya? Oh, saking banyaknya gitu? Oh, kayak Baal gitu ya? Iya. Tapi dia akan ngeluh. Kenapa? Aduh, ngapa gue pasang harga 4.000 ya? Orang-orang kan udah 5.000. Ngelihat apa? Pakaian segundung-gundung begitu. Wah, ya Allah, ini mah capek doang nih, nggak ada ininya nih, menang apa? Derau hitungannya nih. Gerutu akhirnya kan. Tapi kalau niatnya ya Allah, saya cuciin baju orang. Memang ini ikhtiar saya juga ada kepada engkau. Tapi niat saya selain itu apa? Ya Allah, saya suciin baju orang, nanti dipakai nutup aurat. Nanti dipakai sholat. Melaksanakan kewajiban kepada engkau. Tiap kelainya ibadah tuh. Pahala. Ada gerutunya enggak? Enggak, habis selesai ibadah. Alhamdulillah, hari ini sudah aku berikan usahaku kepada Allah Ta'ala. Itu kan beda tuh. Yang niatnya begini dengan yang niatnya begitu. Itulah makanya kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Perbuatan tergantung niat. Itu. Ada pertanyaan lagi? Tetap usaha. Niatnya yang dibenarkan. Itu. Sisanya tenangkan diri dengan kemahaan Allah Ta'ala. Bismillah. Nggak ada lagi pertanyaan? 7:30. Lanjut? Udah? Lanjut? Oke, siap. Baik, lanjut dulu sedikit. Yang selanjutnya, Allah Al-Alim. Sifatnya Allah Alim. Apa Alim? Maha mengetahui. Allah tahu semuanya. Yang jelas kelihatan ataupun yang tersembunyi. CCTV Allah ada di mana-mana. Kita kalau ngelihat video di YouTube short tuh, ada maling lupa pakai penutup tuh. Dilihat CCTV. Langsung berubah gerak-geriknya. Ada dia malu, langsung kabur, takut ketangkep. Ada dia tutup-tutup, dia nggak kelihatan. Kalau dia sadar ada CCTV itu ya. Karena awal datangnya dia nggak tahu kalau ada CCTV. Giliran tahu ada yang ngawasin, mulai malu, mulai takut, mulai panik. Gitu. Tapi kita lupa, kita pun kan akan begitu. Mana ada kita, naudzubillah, bagaimanapun kita juga punya dosa ya. Dosa yang pernah kita lakukan, mau kita lakukan di hadapan orang lain, di hadapan ibu kita. Maksiat gitu depan ibu kita, malu. Di depan masyarakat sekitar, malu. Tapi di kala kesembunyian, orang lain nggak tahu, kita lakukan. Kita lupa atas pengawasan Allah. Kalau Allah tahu baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Pandangan orang kita malu, pandangan Allah kita terabas saja. Itulah haula wala quwwata illa billah. Makanya kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ya abdi lima ja'altani ahwanan nadhirina ilaik. Wahai hambaku, kenapa sih kau jadikan pengawasanku ini, pandanganku ini lebih remeh dari pandangan yang lain? Ada orang sholat ke masjid, biar apa? Ya saya kan udah sepuh di sini. Masa saya nggak sholat di masjid? Ntar jadi omongan sama orang. Saya sholat di masjid aja. Gitu. Saya udah sepuh sini, tokoh saya. Sholatnya ke masjidnya gara-gara apa? Gara-gara orang. Di masjid aja. Doa paling panjang. Giliran sholat di rumah. Ya.
Berarti kan pandangan orang lebih tinggi daripada pandangan Allah. Kalau gimana seharusnya? Mau ada orang nggak ada orang, tetap bukan berarti nggak ada orang kita jadi lebih cepat atau lebih biasa aja nggak ada, enggak, sama aja. Mau ada orang nggak ada orang sama aja. Artinya demi ya itu ketika kita tahu sifat Allah al-alim, maha mengetahui. Tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhir, paling terakhir, sifat paling terakhir, Allah juga al-qadirul fa'alu lima yurid, masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan Allah juga maha mampu, qadir, wal fa'al, maha melakukan segalanya. Alias enggak ada yang maksa Allah ngelakuin apa. Fa'al lima yurid, Allah akan melakukan apapun yang Allah kehendaki. Nggak ada yang bisa intervensi Allah, nggak ada yang bisa cegah Allah, nggak ada yang bisa nyuruh Allah. Masya Allahu kan, apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Wa ma lam yasha, apa yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, nggak mungkin akan terjadi. Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya, tak ada upaya kita kecuali karena Allah. Maksudnya apa? Semua yang udah bergulir dalam kehidupan kita dan akan insya Allah bergulir kehidupan kita selanjutnya, itu semua sudah kehendak Allah. Kita pernah sakit, kehendak Allah. Kita pernah dikecewakan orang, kehendak Allah. Kita pernah apa-apa segala pun melaksanakan, apalagi yang senang-senang, apalagi yang menggembirakan, kehendak Allah. Mau yang menyenangkan zahirnya, mau yang menyedihkan zahirnya, semua kehendak Allah. Senang sedih hanya di mata kita. Senang sedihnya, dohirnya hanya di mata kita. Kita anggap ini menyedihkan, kita anggap ini menyenangkan. Buat Allah nggak ada. Buat Allah semuanya kebaikan buat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata Allah Ta'ala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau benci sesuatu, tak suka sesuatu, padahal itu yang terbaik untukmu. Boleh jadi sebaliknya, kau suka sesuatu, gemar sesuatu, padahal itu buruk untukmu. Kita gemar gula. Gula buruk buat kita kalau kebanyakan. Kita tidak gemar olahraga, capek, keringetan, tapi itu baik buat kita. Karena kita suka lupa itu. Nah, semua yang bergulir kita, kesedihan-kesedihan itu, coba kita tarik hikmahnya apa. Pasti ketemu, dan itu yang nguatin kita. Yang nguatin kita itu tuh, kejadian-kejadian demikian. Mungkin kalau nggak ada kejadian-kejadian tempo dulu yang mengecewakan, sekarang kita lebih lemah daripada sebelumnya. Dan lain sebagainya. Wallahu a'lamu bishawab. Makin serius sih saya. Ada pertanyaan dulu barangkali sebelum saya tutup. Kalau seandainya orang jatuh sakit lama, apakah itu dikurangi dosa-dosanya? Allahumma sholli ala sayyidina. Saya lupa hadisnya tadi. Penyakit kita juga kafaratun lidzunub. Kafarah, apa kafarah? Penebus buat dosa-dosa kita. Penyakit itu tebusan dosa yang nggak pakai, yang Allah maksa kita buat ngilangin dosa kita. Kan kalau kita sehat-sehat mau ngilangin dosa harus tobat. Iya kalau kepikiran, kalau keingetan. Ini enggak, dibikin sakit, dia nggak sadar, nggak dapat hidayah gimana? Ya udah, kasihan Allah Taala dibikin sakit, ngurangin dosanya. So. Itu kan nggak salah juga. Wah, ya itu mah kebangetan dianya. Udah tahu sakit malah kagak sholat. Kalau sampai mati nggak sholat. Makanya Allah bikin gampang sholat. Nah, kalau nggak bisa diri bagaimana? Duduk. Kalau nggak bisa duduk, tiduran sambil santai begini. Nggak bisa tiduran, nggak bisa diri, nggak bisa duduk, pakai hati. Nggak bisa gerak-gerak pakai hati, kedip-kedip nggak bisa pakai hati. Nggak bisa juga pakai hati. Sholatin. Udah kelar berarti itu mah. Berarti kan nggak ada jalan buat nggak sholat. Sampai kita begini aja bisa sholat. Nggak bisa kena air, ada tayamum. Nggak bisa kena debu, nggak bisa kena air. Udah begitu aja sholat. Nggak apa-apa. Kalau nggak bisa semuanya ya, kalau masih bisa mah lakukan. Nggak bisa semua kena, nanti takutnya alergi berbahaya, kena debu. Nggak apa-apa. Makanya saya katakan apa? Sholat itu curhat kita ngomong, ya Allah, saya lagi begini keadaan, saya pengen sholat kayak orang normal, ya Allah, cuman bagaimana? Engkau maha tahu deh, ya Allah. Yang penting koneksi saya dengan Engkau tidak putus-putus.
Kalaupun ada. Cuman kan jarang Bu begitu Bu. Yang begitu kan koma berarti itu. Koma udah nggak inget apa-apa. Ini kan? Ya kita aja ngada-ngada itu mah. Ya, kita aja ngada-ngada itu mah. Ya kan? Nggak ada. Dan wanti-wanti lagi. Buat ibu-ibu. Nauzubillah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak pada sehat. Amin. Keluarganya semuanya Allah jaga kesehatan. Kalau sampai kepada ajal kita, Allah mudahkan wafatnya. Amin. Sakaratul mautnya Allah ringankan. Amin. Dan yang terpenting husnul khotimah. Tapi kalau ada sampai ke satu kejadian, orang jauh lah misalkan, atau siapapun dalam keadaan sakit di rumah sakit, wanti-wanti suruh sholat. Nggak bisa wudhu ke kamar mandi, tayamumin, urusin. Itu masa-masa kritisnya tuh. Jangan kita mah sekarang ya Allah udah nggak apa-apa dah, Allah juga tahu, biarin aja dia nggak sholat. Kalau udah sembuh sholat. Kalau sembuh, kalau lost terus, gimana ya pertanggungjawabkannya? Justru itu masa kritis tuh. Sholat, ajarin sholat. Kalau nggak bisa udah tinggal, kan ada yang menang baik gitu kan. Pak, dalam hati gerakan-gerakan. Ingat Allah Ta'ala. Bu. Gitu. Nah itu. Ingetin. Begitu juga diri kita sendiri. Jangan mau kita nggak sholat ketika lagi sakit. Nauzubillah. Mau nggak mau sholat? Sholat. Itu yang bikin kita husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Udah deh. Kayaknya ada bola lagi ya. Bola itu. Bola udah kelar. Kemarin menang siapa bola? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik kalau gitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.